Apa yang kamu lakukan setelah mengalami sebuah kehilangan? Banyak orang mungkin mengalami kelima langkah dari sebuah kehilangan, mulai dari penyangkalan, kemarahan, penawar, depresi, hingga kemudian menerima. Namun mungkin saja ada satu tahap lagi, yaitu makna. Kadang sebuah kehilangan meninggalkan begitu banyak pertanyaan. Kita mungkin saja menghabiskan waktu untuk bertanya-tanya apa yang salah. Kenapa saya mengalami hal ini? Mungkin perlu disadari, kadang kita bisa saja tidak menemukan alasan di baliknya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menemukan maknanya. Hal ini memang tidak mudah. Setiap orang punya waktu proses yang berbeda. Ada yang butuh hitungan hari, ada yang butuh hitungan bulan, ada juga yang butuh hitungan tahunan. Yang paling penting, kita tidak boleh membandingkan kehilangan yang kita hadapi dengan kehilangan orang lain. Karena sebenarnya, kita tidak akan pernah bisa memahami apa yang benar-benar dirasakan oleh orang tersebut ketika dia mengalami kehilangan. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menemukan makna dari sebuah kehilangan yang kita alami. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk David Kessler yang berjudul How to Find Meaning After Loss dan diolah dari berbagai sumber. Kadang ketika kita mengalami sebuah kehilangan, entah kehilangan orang yang dicintai, hewan peliharaan yang kita sayangi, dan sebagainya, menerima saja tidak cukup. Kita merasa kalau kita butuh makna di balik semua kejadian tersebut. Misalnya, ketika kita dipecat, ketika kita mengalami kecelakaan, dan sebagainya, makna tersebut bukanlah pada kejadian buruk itu. Tapi, makna tersebut ada di dalam diri kita. Itu yang kita ketemukan setelahnya. Ada 7 faktor yang bisa membuat kita memahami makna dari sebuah kehilangan. Pertama, makna itu relatif dan sifatnya personal. Kedua, menemukan sebuah makna butuh waktu. Kamu bisa saja tidak menemukan makna tersebut beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah kejadian itu. Kamu nggak bisa bilang apa makna dari kejadian ini. Setelah misalnya kamu kehilangan orang yang dicintai dan sebagainya. Ketiga, makna tidak butuh pengertian. Maksudnya begini, misalnya kamu diputusin oleh pacar yang kamu sayang banget. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa sih saya diputusin? Memang salah saya apa? Apa yang bisa saya perbaiki untuk mempertahankan hubungan ini? Kita mungkin saja tidak memahami apa alasannya, tapi kita bisa tetap menemukan makna di baliknya. Keempat, bahkan ketika kamu menemukan makna di baliknya, belum tentu kamu merasa ini sepadan. Tentu saja, pada akhirnya yang jauh lebih penting adalah kita tidak mengalami kejadian buruk tersebut. Tapi ini sesuatu yang tidak bisa kita cegah atau hindari sayangnya. Kelima, kehilangan yang kamu alami bukanlah sebuah ujian, sebuah pelajaran, sesuatu yang harus kamu atasi, atau sebuah cobaan. Kehilangan adalah bagian dari kehidupan, tidak lebih dan tidak kurang. Makna itu ada di dalam diri kita setelahnya. Keenam, hanya kamu yang bisa menemukan makna di baliknya. Ketujuh, hubungan yang berharga bisa menggantikan memori pahit itu seiring berjalannya waktu. Mungkin perlu dipahami, ketika kita mengalami sebuah kehilangan, bukan artinya kita harus bisa melewatinya. Tapi yang jauh lebih baik adalah bagaimana kita bisa berdamai dengannya, hidup berdampingan dengan perasaan tersebut. Ketika seseorang sedang mengalami sebuah kehilangan atau mengalami sebuah kejadian buruk, penting untuk tidak membandingkan nasib buruknya. Kenapa? Karena faktanya seringkali kita tidak bisa memahami penderitaan yang orang lain rasakan. Misalnya, seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaan atau seseorang yang hewan peliharaannya baru saja meninggal dan sebagainya. Di media sosial, seringkali kita melihat ada orang yang posting kalau dia baru saja diomelin bosnya dan dia sedih banget. Lalu ada yang komen, ya gitu aja sedih, gua aja diginiin biasa aja. Kita tidak perlu membandingkan siapa yang paling menderita atau siapa yang paling kuat menghadapi penderitaan. Karena mungkin saja bagi orang itu, kejadian tersebut merupakan memori yang sangat menyakitkan. Misalnya, itu pertama kalinya dia diomelin ketika bekerja, atau dia merasa dipermalukan karena dimarahi di depan umum. Mungkin kamu pernah dengar soal post-traumatic event.
Nah, bagaimana dengan post-traumatic growth? Saat seseorang mengalami kehilangan, mitosnya adalah kita merasa kalau kita bisa membuat kepedihan yang kita alami semakin kecil. Tapi sebenarnya, bagaimana bila kita yang membuat diri kita semakin besar, untuk menjadi lebih besar daripada kepedihan yang kita rasakan? Jadi, pertanyaannya bukan apa yang kita lakukan setelah mengalami kejadian buruk ini, tapi siapa kita di masa depan. Bagaimana kita bisa menghormati mereka yang sudah pergi meninggalkan kita? Bagaimana kita bisa membuat hidup dan dunia yang lebih bermakna, di mana orang lain bisa terhindar dari apa yang kita rasakan sekarang? Atau bisa juga dengan kita terus membicarakan orang yang kita cintai meskipun mereka tidak lagi bersama kita, tapi mereka tidak benar-benar hilang. Dan ketika kita butuh bantuan, jangan ragu untuk memintanya. Seringkali kita merasa kita perlu menghadapi rasa sakit dan penderitaan ini seorang diri. Tapi coba bayangkan, bila mobil kita mogok atau atap rumah kita bocor, mungkin saja kita minta pertolongan orang lain. Tapi kenapa kita tidak melakukan hal yang sama ketika kita butuh bantuan? Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, berapa lama sih seseorang bisa berduka? Tentu saja ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Sama saja ketika kamu bertanya, kapan seseorang akan meninggal? Karena jika jawabannya adalah dalam waktu lama, maka artinya kamu akan terus berduka dan merasakan kepedihan ini dalam waktu yang lama. Padahal bukan artinya kamu akan selalu merasakan kehilangan dengan rasa sakit. Harapannya, seiring berjalannya waktu, kita bisa hidup berdampingan dengannya. Bagi mereka yang siap untuk mulai bergerak pada jalan menuju makna, bagaimana mereka bisa memulainya? Nah, penting dipahami kalau ini adalah sebuah keputusan. Apakah kamu bersedia mencari makna dari apa yang kamu alami? Apakah kamu bersedia untuk bertumbuh dari kejadian ini? Keputusan kecil tersebut yang pada akhirnya bisa membantu kita terus bergerak maju. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.